Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, it's Yunia Anggraini. Oke guys, sekarang aku di sini akan memberikan beberapa motivasi kepada kalian semua, yaitu adalah motivasi menghafal Al-Quran. Agar apa? Agar kita bisa semangat terus untuk ngafalin Quran dan semangat terus untuk ngebahagiain orang tua kita dan saudara-saudara kita semuanya. Impian-impian kita, cita-cita kita semoga bisa tercapai dengan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Dan sedikit motivasi ini semoga juga bisa membantu kalian untuk bisa terus semangat untuk menghafalin Quran. Oke guys, yang pertama yaitu adalah menghafal dan menjaga hafalan itu sama pentingnya. Jadi, jika kita bersemangat menambah hafalan, harusnya menjaga hafalan itu ya malah semakin semangat gitu. Jika sebaliknya, berarti hafalan kita sebenarnya buat apa sih? Jangan cuma untuk gaya-gayaan. Jangan sampai deh. Ya idealnya hafalan yang telah kita dapat atau hafalan yang sudah kita hafal itu harus kita pelihara agar semakin baik dan juga semakin berkualitas. Dan menjaga hafalan Al-Quran itu sedikit atau banyak itu sama wajibnya ya, wajib banget buat kita untuk bisa menjaga dan murajaah hafalan yang sudah kita hafal. Terutama antara hafalan yang belum rampung dengan hafalan yang sudah rampung, yaitu antara hafal sebagian dengan hafal 30 juz. Sebutan hafiz itu biasanya diperuntukkan bagi orang yang sudah selesai menghafal 30 juz saja ya. Lalu orang yang belum 30 juz gimana? Orang yang belum selesai atau memang tidak berniat menghafal 30 juz, banyak yang merasa bukan hafiz, sehingga ia seakan tidak punya kewajiban seperti hafiz. Padahal sebenarnya yang namanya hafalan itu entah itu juz 1, entah itu 1 juz, 10 juz, atau 30 juz, itu tetap wajib kita jaga ya. Ya makanya seandainya kita memiliki hafalan 10 ayat dari surat Al-Baqarah misalnya, kita itu tetap wajib loh untuk menjaganya. Oke, sekarang motivasi yang ketiga ya. Jangan sampai kita itu menjadi mantan hafiz. Nah, kok bisa? Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan karena rasa heran, aneh, ganjil, dan tidak habis pikir. Tepatnya, kok bisa sih seseorang jadi mantan hafiz? Emang hafalannya dikemanain? Gimana gak heran? Hafal Al-Quran itu kan nikmat yang luar biasa besar. Kok bisa-bisanya jadi mantan? Apakah orang tersebut telah menemukan nikmat yang lebih indah dibandingkan Al-Quran? Apakah ia sudah menemukan sesuatu yang lebih mampu memberikan kebahagiaan dibanding Al-Quran? Bisa jadi sih, tapi ya mustahil lah bagi kita kan. Nah jadi lantas dari mana kita tahu antara mantan hafiz, sedangkan kita yakin tidak ada seseorang pun yang mau ngaku sebagai mantan hafiz kan? Na'udzubillah. Jika memang ada, bahkan justru ada yang orang yang tidak pernah menghafal tapi ngaku-ngaku pernah menghafal Quran. Ya walaupun dia hanya ngaku ngafal 1 juz, 2 juz, atau hafalannya malah cuma 1 atau 2 surat, tetapi ngakunya 20 juz. Astagfirullah. Jadi hindari ya hal-hal yang seperti ini. Oke guys, motivasi yang selanjutnya. Lupa itu wajar, yang gak wajar itu melupakan. Memang lupa itu kan sifat manusiawi gitu kan ya. Ya sehingga banyak orang yang takut menghafal Al-Quran karena takut lupa lah gitu. Padahal sebenarnya sih tidak sesederhana itu. Semua manusia pasti mempunyai sifat lupa, termasuk Nabi sekalipun. Dan tahukah kalian, lupa pun terkadang itu adalah nikmat. Kita lupa pada kesalahan orang lain, bukankah itu adalah nikmat? Kita mungkin juga pernah mengalami hal-hal buruk kan? Jika kita lupa hal tersebut, itu merupakan nikmat pula kan? Ya bayangkan saja jika hal buruk terjadi uh, tidak pernah hilang dari ingatan kita. Mungkin kita tidak akan pernah tenang, tidak enak makan gitu, dan tidak bisa tidur. Jadi biar nggak lupa, kita itu harus bisa ya terus diulang dan diulang. Jangan sampai kita bisa melupakan sampai berbulan-bulan gak dibaca tuh Quran, ya gak dimurojaah. Jadinya kan itu niatnya bukan lupa, tapi melupakan. Terus kadang tuh hafalannya tidak kunjung lancar. Nah itu kemana gitu? Ya mungkin kita punya punya kesibukan lah gitu. Ya semua orang memang punya kesibukan.
tetapi kita itu harus bisa membagi waktu gimana caranya ngafalin Quran dan kapan waktunya. Dan kita memang benar-benar sibuk atau memang kita yang malas gitu kan? Mengapa bisa susah padahal sudah dijamin kemudahannya untuk dihafal? Mengapa bisa nggak lancar-lancar sementara banyak sahabat kita yang justru hafalannya lancar-lancar aja? Jawabannya mungkin kita terlalu sibuk kali ya, sampai-sampai 24 jam sehari saja masih kurang. Tinggal kita pikir-pikir lagi, apakah benar sibuk banget gitu kan? Apakah emang nggak ada waktu sedikit aja yang dapat kita sisakan untuk mengulang hafalan kita? Dan mungkin bagi anak kuliah ya memang ada kesibukan sih. Tapi kuliah kok jadi alasan gitu kan. Ya janganlah merasa cukup ya hanya dengan menghafal gitu kan. Semua ilmu yang membawa banyak manfaatnya gitu, termasuk ilmu Al-Quran. Harus selalu kita gali, pelajari, dan tekuni. Buat apa? Biar kita banyak ilmu. Biar banyak sarjana yang hafal Quran, doktor yang hafal Quran, dan profesor yang hafal Quran. Selagi kita mampu dan bisa, kejarlah ilmu kemanapun, harus mendatanginya, oke? Nah, jadi sekarang misalkan nih kalau kalian kuliah, ya sudah punya hafalan Quran gitu, dan sedang kuliah juga kan, ya Al-Quran itu harus selalu dibawa gitu, taruh di tasnya, dijaga dan dipelihara. Jadi kalau mau masuk fakultas kedokteran ya tetap bawa tuh Quran. Ya insya Allah nanti kalian menjadi dokter yang hafal Quran. Terus kalian tuh yang masuk jurusan ekonomi, jangan pernah dilepasin tuh Al-Quran. Insya Allah kalian jadi ahli ekonomi yang juga ahli Quran. Mau nggak? Jadi nih ya, beberapa motivasi ini mungkin membuat kalian terus bangkit ya untuk ngafalin Quran. Dan juga aku sudah berpengalaman sih menghafal Quran sambil kuliah gitu. Dan aku ngafal Quran tanpa mondok gitu. Tetapi janganlah pernah menyerah, tambah terus hafalan yang kalian miliki gitu. Jika ada kegiatan yang bernuansa Al-Quran, jangan lupa untuk diikuti juga organisasi yang ada di universitas gitu. Biar kalian itu makin termotivasi ya. Syukur-syukur malah kalian yang memberikan inspirasi kepada teman-teman kalian. Jadi ketika menunggu dosen datang gitu, bukalah Al-Quran ketika perjalanan pulang, ya di sepeda, di mobil, ya cobalah untuk mengulang hafalan Quran. Dan tidak perlu keras-keras kok ya, yang penting jangan lupa untuk dibaca dan dimurojaah. Insya Allah kita itu akan mendapatkan nikmat dari hafalan Al-Quran yang sudah kita hafal ya. Jangan menjadikan hafalan Quran itu sebagai beban ya. Jadi kita itu berproses. Ingatlah, menghafal Al-Quran itu adalah salah satu bentuk pengamalan Al-Quran. Jadi, ya salah satu proses agar kita semakin dekat, mengenal dan cinta sama Al-Quran. Jika sudah dekat, sudah kenal, sudah cinta, mengamalnya pun ya akan terasa sangat nikmat insya Allah. Dan juga ya banyak belajar dari sahabat-sahabat penghafal Al-Quran yang lainnya. Ya insya Allah niscaya akan menjadikan kita menemukan bahwa perjuangan dan proses mereka sungguh berat ya, tapi pahalanya itu sungguh luar biasa. Dan motivasi yang selanjutnya yaitu adalah bawalah hafalan di dalam sholat. Membahas hafalan Al-Quran di dalam sholat, ya itu senikmat membaca hafalan tersebut di dalam sholat kan ya. Kita bisa lama-lama berdiri ketika sholat karena betah membaca Al-Quran. Mungkin di antara kita yang mampu membaca setengah juz atau 1 juz dalam rakaat sholat, Masya Allah, itu sungguh benar-benar luar biasa banget kan ya. Jadi ketika sholat itu, ya kita akan merasakan betapa hafalan yang dibaca itu dengan penuh konsentrasi. Tidak seperti ketika kalian membacanya di luar sholat kan. Dan ini adalah menjadi salah satu sarana yang sangat efektif, bahkan mungkin paling efektif ya untuk melancarkan hafalan yang sudah kita hafal. Dan motivasi yang selanjutnya, entah ini motivasi keberapa sudah ya, banyak banget gitu. Oke, motivasi yang selanjutnya itu adalah jangan gila dengan pujian. Ya, itu bahaya banget kan kalau kita pengen dipuji-puji, ria itu namanya kan ya, itu nggak boleh ya, nggak boleh.
Nah, ini nih, ini yang bisa jadi penyakit bagi kita. Namanya penyakit gila pujian ya. Ini memang biasa menimpa orang yang kebanyakan dipuji gitu. Tidak pandang ia santri kayak dia ustadz, kayak dia kiai ataupun orang awam kayak. Jika orang yang tahu banyak ilmu agama saja bisa terkena penyakit seperti itu ya, apalagi kita gitu kan. Ya maka berhati-hatilah ya, jangan baperan gitu intinya. Jangan suka dipuji gitu. Ya jika memang ada yang muji gitu ya anggaplah itu sebagai karunia gitu. Agar terus berbuat baik itu kalian kan, bukan hanya berbuat baik untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain ya, untuk saudara, untuk keluarga, untuk semua manusia. Allah lah yang menggerakkan hati kita, hati kita semua untuk memuji mereka-mereka gitu kan. Ya Allah lah yang telah menampakkan kebaikan kalian juga di hadapan orang lain gitu. Bayangkan jika justru aib-aib kalian yang ditampakkan kepada mereka, ya niscaya seperti setiap orang akan menjauhi kalian kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menutup aib-aib kalian, aib-aib kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ya jika dicaci orang ya udah, jangan hiraukan sajalah gitu. Dan jangan pernah merasa paling segalanya ya, astagfirullah, nauzubillah ya, seperti itu ya. Ya jangan sampai pujian orang lain itu ya kepada kita membuat kita merasa paling layak dipuji ya, merasa istimewa lah gitu, dan merasa harus diistimewakan oleh orang lain ya. Jangan seperti itu ya, itu adalah sifat yang tidak baik bagi para penghafal Al-Quran. Ya intinya janganlah merasa segalanya, jangan ada kesombongan, jangan ada keriaan. Ya nanti itu akan merusak hafalan kita dan terus menjaga akhlak dan menjaga hati kita, oke? Dan yang terakhir, ya motivasi yang terakhir itu adalah istiqomah agar tidak jadi mantan hafiz ya gitu. Ya jadi ini adalah motivasi terakhir dari aku. Semoga kita bisa istiqomah selalu untuk bisa terus ngafalin Quran, murojaah hafalan Quran, karena ngafalin Quran itu sangat mudah banget ya, tetapi yang susah itu adalah murojaah. Jadi murojaah itu jangan diperhitungkan gitu kan ya. Jadi teruslah istiqomah, karena istiqomah itu yang paling sulit, dan murojaah itu selamanya. Jangan hanya murojaah setiap hari ini, setiap hari itu, jangan. Tetapi murojaah itu sampai kita ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itulah beberapa motivasi dari aku. Mungkin bisa kalian pahami ya, dan juga semoga ini bisa membantu kalian untuk terus bisa ngafalin Quran dan murojaah sampai kita meninggal gitu, dan husnul khotimah. Oke guys, sekian dari aku, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.